Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fasilitator, Ibu Nuril yang kami hormati, kami dari kelompok 8 akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Saya Rohaini Nur Eli berperan sebagai coach, Ibu Masrida berperan sebagai observer, dan Ibu Dian sebagai coachee. Berikut proses coaching yang akan kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bu Eli hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Eli, pada pelaksanaan proses coaching kali ini saya akan berperan sebagai observer. Kemarin lembar observasinya sudah saya share ya ke Bu Eli. Iya sudah Nah, Bu. ya itu ada beberapa poin penting yang akan pada proses coaching kita kali ini. Saya juga akan mengamati dan mencatat hal-hal penting ketika Bu Eli melakukan proses coaching atau pada saat observasi. Kemudian kita juga akan melakukan refleksi berkaitan dengan proses coaching dari percakapan Ibu dengan coaching. Juga saya di sini menyediakan penilaian dari 1 sampai 4. Ya. Semoga dalam proses coaching ini Ibu bisa melaksanakannya dengan maksimal. Ya. Amin. Dari kegiatan coaching ini, target apa sih yang ingin Ibu Eli capai? Target saya yang jelas, saya ingin menggali informasi tentang persoalan yang coachee rasakan, kemudian tujuan akhir yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching ini, prioritas yang ditemukan oleh coachee, kemudian strategi apa, dan bagaimana jangka waktunya, serta ukuran keberhasilan. Dan yang terpenting adalah membangun semangat pada coachee. Itu Ibu Masrida. Kira-kira kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Eli? Yang ingin dikembangkan oleh saya adalah kompetensi inti Ibu pada saat coaching, yaitu saya mampu hadir sepenuhnya dalam serangkaian percakapan coaching, kemudian saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik, dan saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga mampu menggiring coachee menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, hebat sekali ya Bu Eli. Terima kasih. Jadi Ibu Eli berharap kompetensi seorang coach seperti dapat hadir secara penuh, ya, jadi pendengar yang baik dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dapat mengiring coachee untuk menemukan masalahnya. Semoga Betul, dapat Ibu. dikembangkan sesuai harapan ya Bu ya. Amin. Sekarang bagian mana sih kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan dari yang 3 tadi Bu Eli? Kalau bagian yang spesifik ingin dikembangkan sudah jelas ya Bu ya, karena yang tantangan dalam coaching ini adalah bagaimana menggali informasi dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga bagian yang spesifik yang ingin dikembangkan oleh saya adalah merumuskan pertanyaan yang berbobot. Itu Ibu. Baik Bu Eli, berarti kalau dari kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, agar bisa menggali potensi coachee dalam menemukan solusinya. Jadi indikator tujuan yang diinginkan Bu Eli itu seperti apa ya? Indikator yang diharapkan ketercapaiannya itu terlihat alur tirtanya. Seperti dalam coaching itu tujuannya di awal, kemudian identifikasi, kemudian di situ ada rencana, dan terakhir tanggung jawab ya Bu ya. Jadi saya ingin terlihat alur tirtanya itu dapat. Kemudian indikator ketercapaian yang sesuai dengan tadi spesifiknya yang mana adalah mengidentifikasi secara spesifik apa permasalahan dari coachee. Kemudian saya mampu menuntun coachee menemukan
dan menerapkan solusi dari permasalahan. Jadi indikator terbesarnya itu adalah coaching itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Demikian Ibu. Baik, Bu Eli. Sepertinya Bu Eli memang sudah siap ya untuk melaksanakan proses coaching hari ini. Ya, Selamat melaksanakan proses coaching ya, Bu Eli. Semoga target yang diharapkan bisa tercapai. Dan izinkan saya untuk tetap di room ini untuk mengamati selama Bu Eli melakukan proses coaching. siap Bu Mas Rida, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dian, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eli, kabar saya baik, alhamdulillah. Ya, cuma hanya agak-agak ada ganjelan nih yang pengen diomongin. Oh gitu ya, ya terlihat nih sepertinya ada beberapa yang ingin dibicarakan ya biar tidak mengganjal lagi. Tapi Iya. Ibu sepertinya meskipun pagi Ibu lelah ya terlihat hari ini. Iya, lelah sekali ya Allah. Iya. Bagaimana Ibu kalau kita melakukan dulu teknik stop ya Bu ya? Oh iya, Untuk biar saya juga hadir sepenuhnya, Ibu juga sama sehingga nanti percakapan kita sesuai dengan tujuan yang diharapkan. iya Siap Bu Eli. Ibu? Siap. Kemudian, oke. Kemudian tolong ikutin instruksi dari saya. Silakan Ibu Ibu sudah duduk dengan rileks? Sudah? Ya. Oke, sudah santai ya Bu ya, duduk, Iya. rileks dengan santai. Silakan Ibu pejamkan matanya. Oke, silakan Ibu tarik napasnya perlahan-lahan. Tarik terus Ibu. Keluarkan melalui mulut perlahan-lahan. Rasakan sensasi yang mengalir dari ujung kepala, turun ke leher, ke pundak. Oke, kemudian lanjut lagi Ibu, silakan tarik napasnya perlahan-lahan. Tarik Ibu sekali lagi, kemudian tahan. Silakan keluarkan dari mulutnya perlahan-lahan napasnya. Rasakan sensasinya menjalar sampai ujung jari kaki. Sekali lagi Ibu Dian, kita lakukan tarik napas perlahan-lahan. Silakan tahan sebentar. Silakan Ibu keluarkan melalui mulutnya perlahan-lahan dan Ibu sambil berterima kasih pada tubuh Ibu, raga Ibu yang sudah selalu sehat, kemudian selalu semangat menemani kegiatan Ibu seharian ini. Oke Ibu, kalau sudah Ibu usapkan kedua tangannya pada wajahnya sambil Ibu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alamin. Silakan buka matanya perlahan-lahan. Ya, Bu Eli. Bagaimana nih Bu Dian rasanya setelah kita melakukan teknik stop? Iya nih, agak tenang ya, lalu nafas memang sudah jadi teratur, lumayan pikiran jadi lebih fresh ya. Oke, alhamdulillah ya, saya juga lebih fresh nih. Bu Dian, tadi seperti di awal ya, Ya. Bu Dian ada yang perlu dibicarakan. Kira-kira mengenai apa ini Ibu? Iya Bu, nih saya kepikiran anak didik saya, kan sekarang tuh sudah masuk ke 3 bulan ya Bu ya. 3 bulan ya, oke. Dari tahun ajaran baru. Mereka ini kan kelas 5 sudah pada besar, tapi dilihat-lihat itu ya, kok semangat belajarnya ini menurun itu dibanding tahun sebelum pandemi sih ya kalau saya bandingkan gitu. Terus akibatnya ya itu nilai-nilainya memang ada di bawah KKM gitu. Jadi saya merasa belum dapat target nih gitu. Oke, nilainya di bawah KKM ya Bu ya, karena tadi semangat belajarnya ya, yang terlihat makin menurun gitu ya Bu ya. Iya Bu Eli. Iya, dari percakapan kita kali ini, apa sih yang diharapkan oleh Bu Dian? Iya nih, saya harapkan nih setelah ngobrol sama Bu Eli, ya saya pengen dapat solusi atau misalkan pencerahan lah gitu. Bagaimana kira-kira agar menaikkan lagi gitu atau meningkatkan semangat belajar anak-anak saya gitu Bu Eli.
Oh gitu ya, ya mudah-mudahan ya nanti solusi untuk meningkatkan semangat belajar anak sehingga nilai KKM-nya tidak di bawah KKM bisa terrealisasi ya Bu ya, Iya, iya harapan begitu, Bu. setelah percakapan ini. Kemudian Ibu tadi Ibu menyampaikan semangat belajar, kemudian semangat belajar anak-anaknya turun sehingga nilai KKM-nya dari ini Bu. Kalau misal dikondisikan kondisi ideal seperti apa sih sebenarnya yang ingin Bu Dian jadi kondisi ideal dari yang Bu Dian harapkan itu seperti apa Ibu? Idealnya buat saya ya itu Bu, datang tepat waktu kan Datang ya. tepat waktu, iya. Terus tugas-tugas juga dikerjakan dengan baik, selesai gitu kan. Terus Tugas-tugas, iya. belajar nggak ngantuk gitu kan. Lalu Iya. mengikuti kegiatan-kegiatan belajar lainnya dengan baik pula, baik yang di Hmm, luar kelas juga gitu Bu Eli. Oke, Kan ini jadi yang ada mereka nggak masuk gitu kan. oh iya, nggak masuk ya Bu ya, banyak yang nggak masuk ya. Jadi kondisi idealnya datang tepat waktu, kemudian tugas dikerjakan sesuai tepat waktu juga, belajar tidak ngantuk, baik itu kegiatan di dalam sekolah ataupun di luar kelas itu ya Bu Dian ya. Iya Bu. Oke, tadi ya Bu Dian, dari kondisi ideal ini nih, anggaplah tadi datang tepat waktu dari indikator yang datang tepat waktu. Kira-kira menurut Bu Dian nih, dari 0 sampai 10, Hmm. kalau kita buat satu level, berada di level mana nih? Kondisi anak-anak saya nih ya, Betul. rendah banget Bu Eli. Oh, Eee, jadi dari kalau tadi idealnya 10 nih ya, iya, iya. saya mungkin ada di level keempat kali ya Bu Eli. Oh, masih di 4 ya, betul ya. Iya, Tidak 50% ya, nggak sampai iya, 5 gitu. iya. Mungkin ya inilah mungkin Pak karena pandemi kemarin 2 tahun ya Iya, gitu. Jadi iya, iya. anak-anak ini, sekarang mulai lagi luring gitu di sekolah, Mhm. terbiasa dengan dimudahkan belajar, mungkin ya Bu Eli, Iya, iya, ketika iya. mendapatkan jawaban bisa browsing sendiri, atau Iya, mungkin dikerjakan oleh orang tuanya. iya itu faktor-faktornya ya. Iya, Iya. mungkin itu juga faktornya gitu kan ya. Jadi saya juga merasa, ini anak kok jadi males ke sekolah. Jadi Iya, kalaupun, ada di sekolah gitu tadi, kadang ngantuk gitu kan, tugasnya nggak beres, gitu. iya. Oke, itu ya Bu ya, ternyata masih sangat ini ya, di level 4 tuh. Iya, Nah, setelah nanti nih targetnya, tadi kan Ibu menyatakan baru level 4 gitu kan. mhm. Nah, nanti kalau misalkan bisa mengatasinya, Ibu yang ingin diharapkan dari kondisi ideal itu setelah nanti ada strategi dari Ibu, berapa Ibu? Di level berapa nih kira-kira? Ada peningkatan tidak? Saya nggak muluk-muluk ya Bu Eli, ya Ya. mesti 10 gitu. Karena kan lumayan nih susah meningkatkan semangat anak itu ya. Mhm. Heeh, kayaknya sampai ke level 7 juga saya sudah alhamdulillah gitu Bu Eli. Level 7 ya Bu Mhm, Dian ya. Level 7 sudah sangat alhamdulillah nih gitu kan. iya, Nah, iya. Sekarang Bu Dian punya target ketercapaian ya. Tadi nggak apa-apa lah 7 juga sudah alhamdulillah ada peningkatan dari 4 ke 7 mhm. ya. Ada 3 di situ peningkatannya. Kalau misalkan saya boleh tahu nih, kira-kira untuk menjadi di level 7 itu apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Apa ya, mungkin yang pertama ini saya akan identifikasi dulu ya, Hmm. penyebabnya mungkin itu ya, kira-kira apa gitu, eee, bertahaplah dari misalkan kita wawancara dulu, dipanggil dulu anaknya mungkin ya yang bersangkutan, Mhm. lalu, temannya juga saya rasa akan saya wawancara juga termasuk, eee, orang tuanya mungkin saya akan panggil juga barangkali Hmm. faktor-faktor yang menyebabkan anak ini, kurang bersemangat ke sekolah itu kan bisa jadi karena lingkungan ya, baik itu teman-temannya atau Hmm. juga orang tuanya, mungkin kondisi di rumahnya yang memang tidak mendukung gitu untuk Iya. sekolah gitu. Wah, hebat nih ternyata sudah ada strateginya per tahap ya Bu Dian ya. Bertahap Dari ya. mulai identifikasi penyebabnya dengan wawancara dengan anaknya dengan yang bersangkutan ya Bu Dian ya. Iya, Kemudian
dilanjut dengan wawancara dengan temannya untuk menggali Iya. informasi dari temannya, dan ini yang paling terakhir paling ini hebat, kemudian sudah bisa langkah selanjutnya yaitu dengan orang tuanya untuk menggali informasi atau mencari latar belakang kenapa anak-anaknya tidak bersemangat. Itu sudah Iya, luar betul, biasa Bu. Bu Dian sudah dapat nih strateginya gitu kan. Strateginya Iya. sudah ada, tapi kira-kira nih kapan akan mulai menerapkan strateginya? Secepatnya kali Bu Eli ya, mungkin mulai besok nih saya ketemu anaknya dulu ya kali ya. Mhm, Nah, paling bertahap lah setelah dengan anaknya, kalau mhm. misalkan sudah didapatkan informasi, lalu misalkan ke temannya. Kalau misalkan ada hubungannya dengan keluarga, besoknya mungkin saya akan menghubungi orang tuanya mungkin ya. Jadi ini Bu Dian, ini kan satu anak tadi dengan tahapan-tahapan tadi ya. Iya, Eh, Bu Dian menyebutkan tadi tahapannya sudah jelas ke anaknya, kemudian temannya sama orang tuanya. Berarti ini jumlah muridnya berapa Bu Dian? saya jumlah murid 32 Bu Eli. Yang mengalami kemalasan? Yang paling parah itu sekitar 5 orang lah. Oh, berarti yang prioritas yang ini ya, Iya, yang ini yang aja. 5 orang ini ya. Iya. Oke, ya gitu ya. Nah, kira-kira nih, kemudian sudah jelas strateginya apa, kemudian langkah-langkahnya dan kapan itu sudah jelas. Berarti satu anak itu mungkin membutuhkan waktu 3 hari ya, Bu Dian ya. Ya paling cepat 2 hari ya. Oh, paling cepat 2 hari. Oke, Bu Iya. Dian. Ini kira-kira nih siapa yang akan membantu Ibu, menguatkan Ibu sehingga strategi, rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik. Hmm. Yang membantu saya banyak sekali mungkin ya, dari mulai Iya. operator mungkin akan membuatkan undangan dulu untuk orang Oh, tua. operator, iya. Ya, lalu tadi kan siswa tersebut dan juga Mhm. temannya gitu ya. Nah, selain orang tua juga yang nanti akan saya butuhkan gitu sebagai sumber informasi, saya juga memerlukan teman sejawat saya yang dulu mungkin Mhm. menangani anak-anak yang 5 orang ini gitu. Mhm. Nah, karena bisa jadi informasi juga ya dulunya seperti apa, jika takutnya memang ketika sekarang saja begitu gitu kan ya. Selain teman-teman pas sekolah kali ya. Oke, jadi di sini yang akan membantu Indah, Bu Dian ya. Tadi yang bermasalahnya Indah ya, ada salah satunya ya. Iya, Oke, iya, jadi iya. perempuan juga ada ya. Oke, jadi Bu Dian akan dibantu nih oleh operator ya, karena tadi terkait ada undangan dengan Iya, orang tua, kemudian siswanya itu sendiri dan teman dekat siswanya ya Bu Indah. iya, Kemudian Bu Dian ya, tadi iya, anaknya Indah ya, jadi saya ke ini iya, Indah lagi. Nah, oke. kebetulan itu yang paling males Bu, aduh. Oh gitu ya. Jadi Bu Dian, nanti Bu Dian akan dibantu oleh teman sejawat. Ini Iya, tadi Bu Dian itu kelas 5 ya. iya betul Bu Ali. Teman sejawatnya itu wali kelasnya kelas 4 mungkin? Iya betul, yang kemarin kelas 4, bahkan mungkin awal di kelas yang dulu menangani sebelum daring mungkin ya. Oh iya, sebelum daring ya. Oke. Iya, Alhamdulillah nih berarti sudah banyak support dari ini teman sejawat, kemudian operator gitu ya. iya. Iya Bu Dian. Alhamdulillah nih Bu Dian, tadi seperti di awal ya waktunya memang kita ini terbatas ya. Iya, Bu Eli sibuk sekali ya Bu Elinya nih. Alhamdulillah tapi Bu Dian sama saya hari ini waktunya bisa sinkron ya. Iya. Bu Dian, dari apa nih yang tadi dari awal sampai akhir kita bicarakan? Apa yang sudah Ibu dapatkan? Secara nggak langsung dia nggak terasa sebetulnya saya mengutarakan jalan keluarnya sendiri ya Bu Eli ya. Jadi Betul. hati saya ini jadi plong nih, oh ternyata saya harus seperti ini awalnya. Jadi ada perasaan plong nih yang saya dapatkan Hmm? pencerahan dari obrolan kita. Iya, Harus apa dulu nih yang dilakukan step awalnya. Gitu. Saya udah dapat pencerahan lah ini solusi dari pembicaraan kita ini. iya. Alhamdulillah sebenarnya Iya. ini yang menemukan solusi Bu Dian sendiri loh. Iya ya Bu Eli ya, aduh Iya, nggak terasa nih. ternyata iya tadi Bu Dian sepertinya bingung kok anaknya nilainya di bawah KKM, kemudian Iya, malasnya luar biasa karena tadi terdampak yang COVID itu ya Bu ya. iya betul. Betul. Ternyata dari pembicaraan kita sampai akhir dengan saya sedikit memberikan pertanyaan ya, itu
Bu Dian sudah menemukan sendiri Iya, solusinya, kemudian betul. strateginya Iya, apa, kemudian dibantu oleh siapa, sudah jelas iya, sekali tadi ya Bu Dian ya. iya, betul Bu Betul. Eli. Alhamdulillah ya, ternyata Bu Dian itu luar biasa nih, potensinya tergali sendiri. Bu Eli nih yang hebat nih, bisa menggali potensi saya. Iya, sama-sama Bu Dian. Nah ini Bu Dian, tadi ya sudah jelas kan Ibu akan mulai kapan nih secepatnya, satu anak, tadi 2 ini ya, 2 satu hari. anak dianggap 2 hari, kalau 5 berarti 10 hari nih. Iya, Kira-kira 10 hari yang akan datang, saya termasuk kepo ya, iya, ingin melihat ini nih perkembangan. hasilnya, Iya, progresnya seperti apa, mungkin iya, nanti 10 hari atau 2 minggu ke depan iya, kita akan berbincang-bincang iya, lagi, boleh Bu baik Eli. luring ataupun daring ya Bu Dian ya? Iya, Bu Eli, siap. Oke Bu Dian, karena tadi waktunya juga aduh ini sudah mepet, dan sudah jelas nih akan, berbincang-bincang lagi progresnya. Insya Iya, Allah Bu Dian saya selalu siap dan ada. iya. Silakan Ibu bisa chat Terima kasih saya banyak ya Bu Eli. sama-sama, atau jika memungkinkan kita bisa bertemu ya Bu Dian ya di Iya, Melong ya. iya, Iya, betul. ya. Bu Lebih enak Dian, ketemu langsung ya Bu ya Eli. betul kita ketemu langsung ya Bu Dian ya karena Iya, waktunya sudah mepet nih. Bu iya, Dian terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Untuk pertemuan kali ini saya tutup ya Bu Dian ya. iya, terima Sampai kasih banyak. ketemu lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih. Sepertinya asik sekali percakapan tadi ya antara Bu Eli sama Bu Dian. Iya Kalau Ibu. boleh saya tahu nih, apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian Bu Eli dalam pengembangan yang diinginkan tadi? Tadi sesuai dengan yang sudah saya inginkan, Ibu. Bu Dian awalnya seperti kebingungan, mencari solusi gitu kan. Semangat belajar nilai siswanya, semangat belajarnya kurang, berimbas ke siswanya nilainya banyak yang di bawah KKM. Tadi saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing potensi yang ada di Bu Dian, dan Bu Dian terlihat tadi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan siswanya. Dan saya rasa juga saya sudah sesuai dengan alur Tirta, Ibu. Jadi tujuan di awal sudah saya tanyakan sama Bu Dian harapannya mau apa nih, pembicaraan itu sudah saya coba gali, kemudian identifikasinya saya sampai Bu Dian bisa menemukan strateginya dan kemudian rencananya seperti apa, mau kapan, dengan siapa, itu sudah dijelaskan tadi oleh Bu Dian dan ditemukan sendiri oleh Bu Dian ya. Serta yang tanggung jawab komitmennya. Komitmennya ini terlihat Bu Dian itu nanti berkomitmen kemudian akan menginformasikan progresnya kapan. Itu Ibu Mas Rida. Oke, baiklah, berdasarkan catatan saya ya Bu ya, sebagai coach, Bu Eli itu sudah sesuai dengan kompetensi inti sebagai coach, yaitu sudah mampu berpikir secara penuh, sudah dapat menjadi pendengar yang baik, juga Ibu sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot, yang bisa membawa coach untuk menemukan masalahnya. Kemudian Ibu juga sudah fokus ya saat menggali permasalahan yang ada pada coach, dan Siap. juga bagaimana coaching dengan beberapa jalan keluar bisa terkemukakan pada saat tadi proses coaching. Nah, begitu Bu Eli setelah melakukan coaching, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil tadi melakukan coaching yang Ibu lakukan? Gitu. Sebenarnya masih tetap Bu ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan jelas Bu, tetap ke pertanyaan berbobot. Saya ingin bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih berbobot sehingga potensi-potensi dari coach yang tadi misalkan Bu Dian nih, atau nanti atau coach yang lain bisa menggali sendiri informasinya dan bisa tergali lagi, mungkin tidak hanya strategi 1-2 strategi, akan ada alternatif-alternatif lain yang akan muncul, yang akan menuntun tadi coach menyelesaikan permasalahannya itu Ibu. Jadi tetap ke bagaimana meningkatkan kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Eli, yaitu karena ya kasus-kasus
yang kita temui itu berbeda-beda ya, dan Betul. masalahnya juga beda-beda sehingga kita harus mampu menggali pertanyaan berbobot. Baiklah Bu Eli, terima kasih ya atas perhatiannya, bagus sekali proses coachingnya tadi sudah mencapai kompetensi yang sangat baik, luar biasa. Terima kasih Bu Eli, wassalamualaikum Sama-sama, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.